Sekarang giliran Pak Ferry. Benarkah Pak Prabowo galau? Pak Karni, kalau lihat gaya pidatonya Pak Jokowi, sebenarnya justru ada dua yang menarik. Pertama, dari gaya pidatonya Pak Jokowi yang lain dari biasanya, nggak mau kalah menggelegar istilahnya. Nah, itu memperlihatkan perubahan gaya yang juga bisa jadi justru yang galau Pak Jokowi. Gaya pidatonya agak niru-niru Pak Prabowo gitu-gitu. Cuma masalahnya kurang cocok gitu, kurang cocok. Ya, bener nggak kurang cocok? Cocok. Mas Roy sebagai teman koalisi bener nggak? Nah, yang kedua soal isi pidato. Pertama soal hutang, beliau mengatakan soal hutang, debt rasio kita naik dan diperbandingkan dengan produk domestik bruto kita naik, dan soal APBN yang katanya digunakan sebagian besar untuk infrastruktur, Mas Faisal Basri menyampaikan bahwa sebenarnya dari APBN itu yang digunakan untuk belanja modal atau infrastruktur itu sebenarnya hanya berapa belas persen. Sebenarnya yang lebih besar 50%-nya ada di belanja barang dan belanja pegawai. Jadi memang kelihatannya agak kurang paham juga sebenarnya Pak Presiden dalam soal membahas soal hutang ini. Nah, yang berikutnya menurut saya ini yang agak penting. Beliau mengatakan, Pak Jokowi, bahwa saya sering dianggap antek, asing, bahkan dituduh PKI. Menurut saya ini adalah pendapat yang di masyarakat tumbuh karena ada beberapa kebijakan Pak Jokowi yang memang cenderung atau berpotensi melanggar konstitusi. Sekali lagi saya katakan berpotensi melanggar konstitusi. Contohnya yang baru saja keluar adalah dikeluarkannya peraturan Presiden nomor 20 tahun 2018 tentang kemudahan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Padahal sebelumnya sudah diberikan privilege, keistimewaan bahwa tenaga kerja asing diberikan kebebasan visa, diberikan kemudahan tidak usah harus bisa berbahasa Indonesia. Waktu belum keluar Perpres nomor 20 tahun 2018 ini saja sudah banyak atau sudah bahasa masyarakat sudah membanjir tenaga kerja asing khususnya yang dari Cina yang masuk, buruh-buruh murah yang masuk ke Indonesia yang mengambil kesempatan dan hak pekerjaan dari buruh-buruh atau pekerja-pekerja di Indonesia yang sekarang dengan pertumbuhan ekonomi 5% mereka tidak mendapatkan kesempatan pekerjaan. Nah, Perpres nomor 20 tahun 2018 menjadi contoh bahwa terjadi pelanggaran Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 dan pelanggaran sebenarnya dari pasal 27 ayat 2 bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, ini jelas bahwa justru pada saat sekarang buruh pekerja di Indonesia membutuhkan lapangan pekerjaan, Presiden mengeluarkan peraturan yang justru membuka kesempatan tenaga kerja asing masuk, dan mereka adalah buruh-buruh murah, bukan buruh-buruh yang skilled labor. Nah, ini melanggar jelas, dan oleh karena itu menurut saya memang wajar atau maklum kalau rakyat kemudian mengatakan bahwa memang ada potensi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh peraturan oleh Presiden dalam bentuk Perpres dan lain sebagainya itu memang berpotensi melanggar konstitusi, dan jadi jatuhnya memang agak jadi antek asing. Jadi jangan disalahin kalau kemudian tadi seperti itu. Dan meskipun Pak Jokowi ngomong bahwa saya dituduh antek, tapi buktinya dia ngeluarin peraturan Presiden juga yang ya memang antek.